Oke, selamat malam teman-teman. Kita hari ini pertemuan ketiga dalam mata kuliah analisis struktur satu ya. Hari ini kita coba bahas dengan materi reaksi perletakan. Bahasan topiknya struktur statis tertentu, balok sederhana dan balok majemuk Gerber dengan saya sendiri Aginata Monte STMT dari Prodi Teknik Sipil. Hari ini kita coba bahas ya untuk materi kita. Apakah teman-teman mendengarkan suara saya dengan jelas? Cukup jelas suara saya? Ya, baik semua device-nya, oke, semua koneksi baik ya. Oke, kita mulai teman-teman. Pendahuluan, pertama kita bahas tentang reaksi perletakan balok sederhana dan cantilever. Yang pertama yaitu langkah perhitungan reaksi perletakan. Pertama kita biasa sketsa kembali daripada struktur balok yang akan kita hitung. Ya, biasa tumpuannya ada dua tumpuan, tumpuan sendi, tumpuan roll. Kita definisikan daripada beban, definisikan reaksi tumpuan masing-masing. Jika dia sendi, dia dua peletakan, dua reaksi, dan jika dia roll satu reaksi. Kemudian kita tentukan panjangnya berapa sesuai dengan soalnya. Periksa apakah struktur tersebut statis tertentu atau stabil. Persyaratan statis itu eh, statis tertentu pastinya reaksi yang terjadi itu kurang sama dengan 3, sedangkan kalau dia lebih maka dia termasuk statis tertentu ya. Yang ketiga, jika struktur tersebut statis tertentu dan stabil, maka misalkan arah reaksinya sesuai dengan jenis peletakan dan beri nama setiap reaksi sesuai dengan titik di mana reaksi itu bekerja. Ya. Kemudian yang berikut yang keempat, uraikan semua gaya yang diperlukan, misalkan gaya miring dan beban terbagi merata. Ya, cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, baik. Nah, kemudian selanjutnya karena kita menghitung di sini persamaan yang kita sudah sepakati di pertemuan kedua juga tentang hasil hitungan reaksi dan kesetimbangan, yaitu di mana sigma V itu sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, sigma M sama dengan 0. Nah, jika ini sudah kita kerjakan, maka kemudian kita kontrol perhitungan dengan menggunakan persamaan yang belum pernah dipakai dalam perhitungan struktur yang sedang dihitung reaksi peletakannya. Ya. Nah, di sini kita reaksi perletakan balok sederhana atau cantilever dan cantilever itu kita tinjau dari dua beban yang bekerja, yaitu beban pusat terpusat dan beban merata. Nah, satu kita buat beban pertama, beban terpusat, yaitu di sini ada balok sederhana dan beban terpusat. Seperti biasa tadi langkah pertamanya kita sikat reaksinya, reaksi RAV dan RHH ya di tumpuan A karena dia sendi, kemudian dia di B di sini reaksi vertikal karena dia round ya. Jadi di sini ada beban F. Jadi ada 3 reaksi dan kita kontrol di sini termasuk struktur statis tertentu ya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan perhitungan peletakannya? Di sini kita cek pertama dengan persamaan pastinya sigma sama dengan 0. Maka di sini karena reaksi RAH itu tidak ada aksi yang diberikan secara horizontal, maka RAH sama dengan 0. Nah, kemudian yang kedua kita cek terhadap sigma momen sama dengan 0. Nah, kalau jika sigma momen sama dengan 0, maka ingat bahwa berarti tinjauan kita terhadap titik A di mana ujung B itu dia bebas. Ya. Kalau sigma momen di B sama dengan 0 berarti sigma A-nya, tumpuan A-nya yang kita tinjau di mana reaksi yang terjadi di sisi kirinya bebas ya. Nah, kita lihat sigma momen sama dengan A, F kali A sama F A. Perjanjian tanda kita jangan lupa, perjanjian tanda kita ada jika dia momen positif dia secara jarum jam, momen negatif dia berlawanan. Nah, sigma momen sama dengan 0, F sama dengan F dikali A. Jadi tinjauan terhadap titik A berarti F-nya positif apa negatif untuk arah jarum jam. Gaya bekerja positif ya. Maka F dikali A dikurang RBP dikali L sama dengan 0. Jadi kalau tinjauan sigma momen A sama dengan 0 berarti RBP yang dicari. Nah, RBP sama dengan, karena dia minus RBP, kenapa minus? Karena dia berlawanan arah ya. Jadi arahnya arahnya ke atas ini. Jadi ya momennya dia negatif.
RBP sama dengan F dikali A per L. Sedangkan sigma momen B sama dengan 0, maka berarti tinjauan kita di titik B sama dengan 0, maka kita cari reaksi RAV-nya. Ya. Sehingga di sini minus F karena dia F-nya kita itu berlawanan arah karena tinjauan di B, ya. Maka F min FA min F kali A ditambah RAV kali L. RAV-nya karena dia positif arah jarum jam, maka RAV sama dengan F kali B per L. Nah, setelah itu sudah dapat RAV dan RAB, maka kita cari sigma V sama dengan 0. Kita buktikan apakah nilai RAV ditambah RBP dikurang F sama dengan 0. Untuk hasil pengecekan perhitungan apakah stabil atau tidak, atau kondisi seimbangnya terpenuhi. Nah, jadi reaksi peletakannya RBP sama dengan F kali A per L, RAV F kali B per L. Ya. Nah, ini untuk yang beban titik. Demikian.